Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang penganggaran sektor publik dan jenis-jenisnya. Dengan saya Erlina Wahyu Purwandani dan dua rekan saya Imro'atus Solihah dan Retno Cindy Arafani. Pengertian dan konsep anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik. Sebaliknya, pada sektor publik, anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik. Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus. Anggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Secara singkat, dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat atau pengeluaran dan belanja, berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut atau pendapatan. Fungsi dan pentingnya anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya, pilihan, dan trade-off. Yang ketiga, anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini, anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada. Selanjutnya, anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu anggaran sebagai alat perencanaan, anggaran sebagai alat pengendalian, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, anggaran sebagai alat politik, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, anggaran sebagai alat penilaian kinerja, anggaran sebagai alat motivasi, dan yang terakhir, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Selanjutnya, jenis-jenis anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu anggaran operasional. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Misalnya adalah belanja rutin, yaitu pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan. Yang kedua, anggaran modal. Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pada dasarnya, pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik. Selanjutnya, prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang selanjutnya, komprehensif anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang selanjutnya, keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Yang selanjutnya, non-discretionary appropriation, yaitu jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang selanjutnya, periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multitahunan. Selanjutnya, akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai pemborosan
dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Selanjutnya jelas, anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan. Yang terakhir, diketahui publik, anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Selanjutnya, proses penyusunan anggaran sektor publik. Proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan, yaitu yang pertama, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD atau DPR dan masyarakat luas. Faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah tujuan dan target yang hendak dicapai, ketersediaan sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target. Yang keempat, faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya. Yang kelima, pengelolaan keuangan publik melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek penganggaran, aspek akuntansi, aspek pengendalian, dan aspek auditing. Selanjutnya, prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran. Siklus anggaran meliputi 4 tahap yang terdiri atas. Yang pertama, tahap persiapan anggaran. Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, terlebih dahulu harus dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya faktor tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Besarnya mata anggaran pada suatu anggaran yang menggunakan line item budgeting akan berbeda pada input-output budgeting, program budgeting, atau zero-based budgeting. Yang kedua, tahap ratifikasi anggaran. Tahap berikutnya adalah budget ratification. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill, namun juga harus mempunyai political skill, salesmanship, dan coalition building yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Yang ketiga, tahap pelaksanaan anggaran. Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan anggaran. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Yang keempat, tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting dan evaluation tidak akan menemui banyak masalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.